what you're looking for. It's me, the LP. It's a style. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul karakteristik modul ajar dan bahan ajar dan modul proyek dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih apa sih itu kurikulum. Kurikulum merupakan suatu hal yang penting dalam dunia pendidikan. Kurikulum menjadi tujuan kemana pendidikan akan dijalankan. Nah, menurut Syukir 2020, tujuan Merdeka Belajar adalah agar para pendidik, peserta didik, serta orang tua dapat suasana yang bahagia. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian modul ajar. Modul ajar merupakan seperangkat pembelajaran atau rancangan pembelajaran yang berlandaskan pada kurikulum yang diaplikasikan dengan tujuan untuk menggapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Modul ajar mempunyai peran utama untuk menopang guru dalam merancang pembelajaran. Menurut Kamarudin 1999, bahan ajar merupakan sekedar alat bagi guru untuk mengajar siswa. Namun, yang lebih penting ialah buku sebagai sumber yang digunakan siswa agar ia belajar. Nah, materi selanjutnya pengembangan modul ajar berbasis kurikulum merdeka. Pengembangan modul ajar bertujuan untuk menyediakan perangkat ajar yang dapat memandu guru melaksanakan pembelajaran. Menurut Sungkono, bahan pembelajaran adalah seperangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada 3 kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar, yaitu yang pertama, ada esensial, yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna dan menantang, yaitu modul tersebut mampu menumbuhkan minat belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Yang ketiga, yaitu ada relevan dan kontekstual, yaitu modul berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Nah, selanjutnya ada 3 fungsi nih dari penyusunan bahan ajar, yaitu yang pertama sebagai pedoman bagi siswa, yang kedua pedoman bagi tenaga pendidik, dan yang ketiga ada alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Nah, selanjutnya ada 2 bentuk bahan pembelajaran, yaitu yang pertama ada bahan pembelajaran yang didesain lengkap, artinya bahan pembelajaran yang membuat semua komponen pembelajaran secara utuh. Yang kedua ada bahan pembelajaran yang didesain tidak lengkap, artinya bahan pembelajaran yang didesain dalam bentuk komponen pembelajaran yang terbatas. Nah, selanjutnya ada peran bahan ajar. Pemanfaatan bahan ajar dalam proses pembelajaran memiliki peran penting. Peran tersebut menurut Tian Belawati 2003 meliputi peran bagi guru, siswa dalam pembelajaran klasikal, individual maupun kelompok. Nah, yang pertama bagi guru bahan ajar, bagi guru memiliki peran, yaitu yang pertama menghemat waktu guru dalam mengajar. Yang kedua, mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Nah, yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Yang kedua, bagi siswa bahan ajar, bagi siswa memiliki peran, yaitu yang pertama, ada siswa dapat belajar tanpa kehadiran atau harus ada dulu. Nah, yang kedua, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja dikehendaki. Nah, dan yang ketiga, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan sendiri. Nah, dan yang keempat, siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Nah,
dan yang kelima yang terakhir, membantu potensi untuk menjadi belajar mandiri. Nah, materi selanjutnya, desain dan pengembangan modul pembelajaran energi berbasis proyek. Menurut Lestari 2013, bahan ajar ini memenuhi karakteristik bahan ajar yang baik sesuai dengan pedoman penulisan modul yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan yaitu yang pertama ada self-instructional atau belajar mandiri, yang kedua ada self-contained atau satu unit kompetensi, yang ketiga ada stand alone atau berdiri sendiri, yang keempat adaptif atau beradaptasi, yang kelima user friendly atau bersahabatan dengan pemakainya. Ada beberapa indikator proyek dalam bahan ajar sesuai dengan kriteria pembelajaran berbasis proyek, yaitu yang pertama ada keterpusatan pada setiap kegiatan dalam modul siswa dapat mempelajari konsep utama dari suatu kerja proyek. Yang kedua, berfokus pada pertanyaan atau masalah. Yang ketiga, ada realitas, yaitu pembelajaran pada modul desain. Nah, dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam dunia pendidikan. Nah, kurikulum menjadi tujuan kemana pendidikan akan dijalankan di Indonesia. Nah, kurikulum pertama kali disusun pada tahun 1947 hingga tahun 2022. Kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.